Malam itu, villa keluarga Bratajaya terlihat begitu indah. Lampu-lampu gantung berkelip lembut di taman belakang, berpadu dengan cahaya lilin di meja-meja panjang yang disusun dengan elegan. Udara pegunungan yang sejuk membuat suasana terasa hangat dan intim, sesuai permintaan Avellan. Sederhana tapi berkesan. Semuanya sudah berkumpul. Keluarga besar Bratajaya, beberapa keluarga Marven, termasuk Rosalina yang tampak bahagia, sekaligus terharu melihat putrinya tampil secantik itu malam ini. Avellan mengenakan gaun putih lembut rancangan Livie. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan bunga putih kecil. Wajahnya terlihat begitu anggun, senyumnya sopan, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Raka berdiri di sisinya, mengenakan setelan hitam gelap, tampak gagah dan tenang seperti biasa. Tapi malam ini, entah kenapa, setiap kali ia menoleh ke arah Avellan, dadanya terasa berbeda. Avellan tersenyum di hadapan tamu-tamu, menyalami beberapa orang yang datang mengucapkan selamat. Namun di sela-sela itu, matanya sesekali menatap kosong ke langit malam, ke arah bintang-bintang yang berkelap-kelip di atas villa. Dan di momen itu, tanpa sadar, air matanya jatuh pelan. Tidak banyak, hanya setetes dua tetes yang segera disapunya dengan ujung jari. Tapi cukup untuk membuat Raka yang berdiri di sebelahnya memandang dengan alis berkerut. Avellan, panggilnya pelan. Kau baik-baik saja. Avellan cepat mengangguk, berusaha tersenyum. Iya, aku cuma sedikit terbawa suasana. Raka menatapnya lebih lama. Kalau ini terlalu berat bagimu, kau bisa bilang. Aku bisa batalkan atau tunda kalau kau mau. Avellan menatapnya bingung. Kenapa kau bilang begitu? Karena kau menangis, jawab Raka singkat. Nada suaranya tenang tapi matanya penuh perhatian. Aku tahu ini bukan pernikahan yang lahir dari cinta. Aku tidak ingin kau merasa terjebak di dalamnya. Avellan menggeleng cepat. Matanya mulai basah lagi tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa haru. Bukan itu, Raka. Aku tidak menangis karena terpaksa. Raka terdiam. Ia menatap Avellan yang kini berusaha menahan air mata sambil menatap langit. Aku cuma. Suaranya bergetar pelan, terlalu rindu ayahku. Dulu waktu kecil, aku sering bilang padanya, kalau aku menikah nanti, dia yang akan menggandengku ke altar. Dia akan jatuh orang pertama yang memelukku di hari bahagia itu. Raka menunduk sedikit, mendengarkan dengan mata yang perlahan melembut. Aku tahu papa sudah tiada, tapi malam ini, aku benar-benar merasakan kehilangan itu lagi, lanjut Avellan. Suaranya semakin lirih. Aku cuma ingin papa lihat aku bahagia, bukan karena aku jadi artis terkenal, tapi karena aku akhirnya bisa menjaga apa yang dia tinggalkan. Perusahaan, mama, dan semua yang pernah dia perjuangkan. Avellan berhenti bicara, menarik napas panjang. Air mata jatuh satu-satu. Tapi ia cepat menyekanya sambil tersenyum kecil. Maaf, aku jadi cengeng. Raka tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Ia hanya menatap Avellan lama. Tatapannya berbeda kali ini, tidak lagi dingin, tapi hangat dan lembut. Tanpa pikir panjang, ia meraih tangan Avellan dan menggenggamnya erat. Kau tidak perlu minta maaf karena menangis, katanya tenang. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah menangis, tapi yang tahu kapan harus meneteskan air mata dan kapan harus berdiri lagi. Avellan menatapnya, kali ini tidak bisa menyembunyikan rasa haru di matanya. Kau bicara seperti mengenalku sejak lama. Raka menatapnya balik dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mungkin aku tidak mengenalmu lama, tapi malam ini, aku merasa mengenal sisi dirimu yang sebenarnya. Keheningan kembali turun di antara mereka. Dari kejauhan, musik lembut mulai terdengar. Tamu-tamu mulai berdiri, bersiap untuk momen pengumuman resmi pertunangan mereka. Raka menoleh ke arah keluarga, lalu kembali menatap Avellan. Ayo, semua sedang menunggu kita. Avellan menarik napas, tersenyum tipis. Tapi sebelum mereka melangkah ke tengah taman, Raka menahan tangannya hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat waktu berhenti bagi keduanya. Avellan, ucapnya pelan. Aku tahu aku bukan pria yang kau harapkan ada di sisimu malam ini. Tapi mulai sekarang, aku akan pastikan kau tidak menangis sendirian lagi. Avellan menatapnya dalam.
Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk kecil dengan senyum samar di bibirnya. Dan ketika mereka berjalan bersama menuju panggung kecil tempat acara berlangsung, cahaya lampu taman menyinari keduanya. Dari kejauhan, Rosalina menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia berharap keputusan ini tepat, dan Avalon akan menemukan kebahagiaannya untuk selamanya. Sementara Raka, tanpa sadar, menggenggam tangan Avalon sedikit lebih erat. Diam-diam, tapi pasti, seolah ingin berkata, "Aku tidak tahu apa arti cinta, tapi mungkin ini awalnya."